الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحضورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد بن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh orang hamba yang mulia ini, melainkan hamba yang hina ini, melainkan ucapan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi puncak kenikmatan itu adalah nikmat keimanan. Karena dengan nikmat keimanan kita bisa mengetahui dan kita bisa tahu bahwa sesungguhnya masa depan kita begitu cerah. Dengan nikmat keimanan tadi, kita tidak terlalu merasa sulit dan susah ketika kita di dunia. Karena sesungguhnya kesedihan kita ketika kita di dunia, kesulitan kita ketika kita di dunia, hal-hal lain yang mungkin dapat mengganggu pikiran kita ketika kita di dunia, tapi selama kita masih memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka masa depan kita masih terlalu cerah. Masa depan kita terlalu luas. Karena apa? Karena sesungguhnya surga yang akan menanti kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita, yang telah mendorong kita. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang menjadi kiblat bagi kita semua. Untuk itulah pribadi yang ideal sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kita memiliki suatu pribadi, kita memiliki satu kiblat yang dengan kiblat itu kita bisa menirunya, kita bisa mentaatinya. Untuk itulah jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas. Jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah begitu lurus. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita kecuali kita mampu untuk melaksanakannya. Untuk itulah datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bimbingan kepada kita, dan salah satunya adalah bimbingan tentang bagaimana kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah masuk ke tanggal 16 Ramadan. Artinya setengah perjalanan kita di bulan Ramadan itu telah usai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah beberapa hari yang lalu apa yang sudah kita laksanakan? Sudahkah kita lulus dengan Ramadan ini? Sudahkah di pertengahan Ramadan ini hati kita sudah tergerak bahwa saat kita keluar dari bulan Ramadan, saat Ramadan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan, apakah betul-betul kita akan kembali betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah spirit kita di bulan Ramadan ini mampu untuk merubah diri kita yang awalnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Saat kita masuk di bulan Ramadan, spirit ini masih bertahan, spirit ini masih ada, sehingga di luar bulan Ramadan kualitas kita pun juga bisa lebih sama dan lebih kuat bahkan daripada pada saat kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa nilai seseorang itu dilihat daripada akhirnya. Al-Khawatim, bahwa akhir daripada manusia itulah yang menjadi standar apakah manusia itu lulus atau tidak.
Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir bulan Ramadan, di masa akhir bulan Ramadan, semangat beliau untuk mengakhiri Ramadan ini, agar di Ramadan ini bisa husnul khotimah. Beliau melaksanakan ibadah yang ibadah tersebut tidak sama, atau bahkan ibadah tersebut spirit dan nilainya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah di hari-hari terakhir di bulan, hari-hari sebelumnya, sebelum terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Artinya, kalau Ramadan itu harus menjadi pengalaman puncak daripada kehidupan manusia, maka 10 akhir di bulan Ramadan atau 10 hari akhir di bulan Ramadan itu harus menjadi puncak daripada amalan kita. Bahwa nilai Ramadan itu akan terasa tinggi saat kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 perang. Ada 2 perang. Yang perang itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. 2 perang itu yang menjadi kapasitas untuk menentukan bahwa sahabat yang hadir di 2 perang itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 perang, yang 2 perang tadi menjadi satu kiblat bagi perang-perang yang lainnya. Yang pertama itu adalah perang Badar, dan yang kedua adalah Fathu Makkah. 2 perang tersebut terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Pengalaman terbesar sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, momen-momen terbesar sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersendiri, itu terjadi pada saat di bulan Ramadan. Tanda kalau di bulan Ramadan ini kualitas kita sama saja, interaksi kita sama saja seperti di bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada kelebihan satupun yang kita lakukan di bulan Ramadan. Artinya Ramadan kita sama sekali tidak lulus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa syariat yang tidak Allah syariatkan di luar bulan Ramadan. Misalkan sholat tarawih. Yang kedua itu adalah tadarus. Amalan-amalan tersebut kita tidak bisa dapati di luar bulan Ramadan. Kalau toh kita melaksanakan qiyamul lail, maka kita laksanakan di sepertiga malam. Tapi khusus untuk sholat tarawih, maka kita laksanakan di bulan Ramadan. Tadarus. Kita mungkin tadarus Al-Quran setiap harinya setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Tapi kita membiasakan untuk tadarus Al-Quran di malam hari setelah melaksanakan sholat tarawih. Ini untuk menunjukkan bahwa harus ada pengalaman yang berbeda saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu pengalaman yang sangat menarik. Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang setiap malamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Namun di 10 akhir bulan Ramadan Jibril datang 2 kali sehari. Dalam arti apa yang dilakukan Jibril? Yang dilakukan Jibril adalah mudarasah atau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pertanda. Dan peristiwa turunnya Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mudarasah bersama Rasulullah. Untuk itulah kenapa kita dapati di malam-malam hari setelah sholat tarawih itu ada yang disebut sebagai tadarus Al-Quran, mengambil spirit daripada apa yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau itu masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan pakaian bawahnya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari akhir bulan Ramadan Rasulullah tidak main-main dalam urusan beribadah. Dan tidak cukup dari itu semua, Rasulullah disebutkan oleh Aisyah wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Artinya kalau toh selama ini kita dapati ya kesulitan diri kita untuk begadang, atau toh kalau misalkan kita sekarang ini kuat untuk begadang, maka maksimalkan begadang kita di 10 hari terakhir, maka gunakan 10 hari terakhir kita, sedikitkanlah diri kita untuk tidur. Kalau toh misalkan di 20 hari pertama bulan Ramadan kita mungkin lebih banyak tidurnya, maka saya minta tolong
Ini adalah pesan dari Rasulullah SAW. 10 hari terakhir kurangilah tidur. Karena ini adalah momen-momen terpenting. Bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itulah Rasulullah SAW membangunkan malamnya. Artinya malam beliau itu hidupkan untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya 10 hari terakhir ini memang adalah momentum apa kita akan husnul khotimah di bulan Ramadan atau tidak. Dan Rasulullah SAW menyebutkan wa aiqadha ahlahu. Dan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah momentum kita untuk berjamaah. Momentum kita untuk berbarengan dalam beribadah. Untuk itulah ada syariat i'tikaf. I'tikaf gunanya adalah untuk memperkuat hati kita bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau 10 hari terakhir kita itu justru antisosial. Kalau di 10 hari terakhir kita justru jauh daripada saudara-saudara kita. Kalau di 10 hari terakhir justru kita menunggu momentum ketika nanti Idul Fitri dengan mempersiapkan diri kita bekerja makin giat tapi lupa terhadap saudara-saudara kita, maka sesungguhnya itu bukan spirit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itulah 10 hari terakhir adalah momen terbaik. Adalah momentum terbaik yang dimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah lebih kuat daripada ibadah-ibadah yang di hari-hari yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah salah satu tujuan untuk bisa mengaktifkan mode on kita pada saat di 10 hari akhir bulan Ramadan, karena memang di sanalah terdapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda lewat hadis Abu Hurairah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa bangun melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah momentum-momentum terakhir. Ini adalah hari-hari terakhir kita. 14 hari atau sekitar 13 hari. Karena bulan menurut Rasulullah SAW antara 29 atau 30. Tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Maka sekitar 13 atau 14 hari lagi. Ini adalah momen terakhir kita. Waktu terakhir kita, penentu kita semua, lulus tidakkah kita itu di Ramadan. Allah meletakkan satu malam khusus yang menjadi kiblat bagi malam-malam yang lainnya, yaitu adalah Lailatul Qadar. Karena menurut Al-Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, beliau membagi turunnya Al-Quran menjadi 3. Turun pertama dari Allah Subhanahu wa taala menuju Lauh Mahfuz. Dan itu tidak disebutkan kapan turunnya Al-Quran tadi. Yang jelas adalah dalam surat Al-Buruj disebutkan bahwa Al-Quran itu terjaga dalam Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah fi Sama'id Dunya, menuju langit dunia, itu terjadi pada saat Lailatul Qadar. Terjadi pada saat Lailatul Qadar. Sehingga saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah fi Sama'id Dunya, yaitu di langit kedua. Di langit dunia. Untuk itulah ini adalah malam yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya di malam itu bukanlah malam yang sembarangan. Minimal dalam sekali seumur hidup kita usahakan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita memang tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu ada. Yang jelas menurut Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal-tanggal ganjil. Yang di tanggal-tanggal ganjil itu terjadi di Lailatul Qadar. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, minimal dalam sekali seumur hidup kita, minimal ada 2 target yang harus kita penuhi. Minimal harus ada pengalaman yang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah bertemu dengan Lailatul Qadar. Ini adalah momen-momen terakhir. Kita mungkin tidak bisa mengobati beberapa hari-hari yang kemarin. Mungkin kita tidak terlalu bermaksimal pada saat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Tapi
masih ada sekitar 14 atau 13 hari lagi, maka kita maksimalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan memang tidak selalu bisa hadir pada diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu bagi kita untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis waktu hidup kita, waktu bulan Ramadan, waktu-waktu yang lain semuanya atas dasar atau atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengundang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting adalah apa yang bisa kita laksanakan sekarang. Kesabaran, sekuat apa kesabaran kita sehingga saat kita betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita membawa qalbun salim. Kita memang pada saat di akhirat nanti tidak membawa apa-apa. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya anak dan harta. Kalau toh sekarang kita di dunia ini merasa bahwa diri kita aman karena kita memiliki anak. Kalau toh di dunia ini kita merasa aman karena kita memiliki harta, maka pada saat di akhirat tidak ada nilai sama sekali harta dan anak tadi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Untuk itulah momentum Ramadan ini adalah bentuk kita merendahkan hati kita. Momentum Ramadan ini adalah melembutkan hati kita. 10 akhir di bulan Ramadan saya minta tolong kepada siapapun untuk bisa maksimalkan di 10 hari bulan Ramadan ini, dan semoga di 10 hari akhir bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan, kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami berjanji untuk bisa aktif dan terus bersungguh-sungguh pada di 10 hari akhir bulan Ramadan. Untuk itu, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap nafas dan langkah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Kita pertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.